Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalannya, menghidupkan sunnahnya, dan Allah kumpulkan kita di yaumil akhir dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para asatidzah, ibu-ibu majelis ta'lim Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan Sya'ban, yang insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama, saya menyampaikan mohon maaf di acaranya 1:30. Saya tadi ngisi khutbahnya di Hotel Kartika Chandra, agak jauh dari sana 1 jam, tapi memang jalanan begitu ya. Ada lampu merah, ada lampu macam-macam ya. Jadi mohon maaf. Tadi Ustadz siapa? Zakaria nelfon, sebelum lagi di jalan ya. Memang nyampainya jam segitu ya. Mohon maaf. Yang keduanya, ini materi yang lalu mau dilanjutkan atau lain lagi? Masih ingat materi yang lalu? Apa tentang apa?
Waris padahal bukan waris sebetulnya ya. Baik, jadi di masa sekarang banyak orang yang melanggar aturan Allah. Ya, jadi kalau pertemuan yang sebelumnya 1 tahun yang lalu kita tidak bertemu kurang lebih 1 tahun, ya. Jadi sedikit mengupas masalah waris. Jadi waris itu jangan dianggap sepele. Ya, orang salah membaginya maka itu sudah melanggar aturan Allah. Karena ilmu ini dalam riwayat At-Tabrani ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Ya. Padahal ilmu faraid ini adalah ilmu yang sehari-hari kita pakai. Ya, namanya kematian itu sehari-hari atau sebulan sekali? Setahun sekali. Sehari-hari kadang meninggal di sana, di sini, cuma masalah waktu. Dan itu pun berada di sekeliling kita. Minimal kita memberikan pemahaman kepada siapa? Kepada keluarga kita. Ya. Jadi udah tuntas atau belum? Ya, kalau belum tuntas kita buka lagi suratnya. Masih ingat surat apa? Wah, memang kalau ngaji setahun sekali begini ya. Kan udah setahun kita nggak ketemu. Iya. Surat An-Nisa. An-Nisa kalau kaitan, jazakallah khair. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kalau kaitan dengan secara umum, ya, itu dimulai dari ayat 7. Ya. Kalau ayatnya kaitan dengan pembagian secara rinci yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, An-Nisa 11-12. Kalau tentang ganjaran pahala termasuk ancaman ayat 13-14. Ya. Baik, kita tidak dosa, bahkan dapat pahala walaupun diulang-ulang, dibuka dari ayat 7. Ya. Karena ilmu ini harus bisa minimal dalam keluarga. Ya, menyampaikan ini kepada anak, karena tidak semua anak juga ngaji. Ya, ada anak yang sibuk ke sana kemari, ada kuliah, ya, sampai tidak sibuk untuk minimal hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang mau baca dari ayat 7? Ya. Mau baca sendiri boleh. Ada yang mau giliran atau mau baca berjamaah juga boleh. Bawa Al-Qurannya? Alhamdulillah. Kalau nggak bawa di HP bisa dibuka. Di HP-nya ada Al-Quran? Ada yang belum ada? Nah, kalau belum ada, HP-nya belum masuk Islam. Iya, hari gini nggak ada Al-Qurannya. Ya. Kuota cuma berapa MB. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 7. Ada yang mau baca? Boleh pakai mic. Ya. Insya Allah baca. Kalau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man qara harfan min kitabillah. Ini hadis sahih. Siapa orang baca satu ayat, satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan ini dibalas 10 kali. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Tafadhal, silakan kalau ada yang baca. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما
قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Nah, kita lihat artinya. Apa katanya? Terjemahan. Ada yang membaca? Boleh. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Jadi buat laki-laki. Laki-laki ini mau anak, mau saudara, mau bapak, laki-laki. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Kalau ini khusus laki-laki, yang dimaksud adalah anaknya. Dari siapa? Dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Jadi buat laki-laki ada bagian termasuk kerabatnya. Yang dimaksud wal aqrabun saudara, adik, kakak. Jadi sama adik sama kakak itu harus berbaik-baik. Apalagi kalau adik kakaknya orang kaya katanya. Ya Allah. Mau ngapain bu? Udah orangnya kaya nggak punya anak lagi ya. Itu jatuhnya ke istrinya atau suaminya atau saudaranya. Kalau orang tua masih ada, orang tua. Nah, kita buka lagi. Bagi perempuan juga sama. Ada hak dari orang tua, kerabat, ya. Dan ini sudah ketetapan Allah. Nah, lanjutin tuh sedikit lagi. Baik sedikit atau banyak berbaliknya yang dilakukan. Jadi harta waris itu mau banyak mau dikit bagi. Nggak banyak harta waris 1 juta, udah kasih aja ke si A, nggak boleh bagi. Kenapa? Harus dibagi. Anaknya ada 10, harta peninggalan orang tuanya misalkan 1 juta. Setiap orang karena anak laki semua dapat berapa? Dapat 100, karena anaknya 10. Karena cuma 100.000 udah nggak usah dibagi ya. Nggak boleh. Jadi harus bagaimana? Bagi dulu. Berikan semuanya, sudah dapat haknya. Saya mah masih banyak, ini buat si A saja, silakan dikasih. Itu kerelaan sendiri. Setelah apa? Haknya diberikan. Yang nggak boleh, udah cuma 100.000 aja saya bagi ya, saya nambahin tuan nih, bagi itu tuan nih. Mau banyak mau sedikit, ya ini ada yang seperti itu. Ada di daerah Jakarta Barat yang bertanya kepada saya, karena saya ini anak senior itu paling tua. Udah ya, si A ini karena memang kekurangan saya, udahlah kasih ke dia aja semuanya. Bahkan ada yang ngambil, udah dikasih aja sama si A semuanya, tanpa haknya itu diberikan. Itu dosa. Yang paling baik apa? Berikan semua, karena semua punya hak. Banyak sedikit, walaupun orang ini kaya, hartanya miliaran. Kalau setelah diberi, karena mohon maaf, kata dia, peninggalannya nggak banyak, ya, cuman sekian miliar katanya, harta warisannya. Sekian miliar nggak banyak, gitu. Kalau buat kita banyak, tapi harus dibagi. Karena itu sudah ketetapan Allah, banyak sedikit bagi. Bukan masalah saya nggak butuh atau si fulan yang membutuhkan, tapi ini adalah aturan Allah. Kalau sudah diberikan haknya, baru saya nggak ngambil, atau saya cuma ngambil separuhnya, sisanya saya berikan ke adik saya. Kasihan dia membutuhkan, termasuk misalkan tanah, rumah, silahkan begitu kalau haknya sudah diberikan. Kita lanjutkan ayat ke-8. Jadi ini sudah ketetapan Allah, ya, yang sudah Allah tetapkan. Jadi di akhir ayat, nasiban mafruḍa. Ini bagian menurut apa yang sudah ditetapkan. Ayat 8. Iya.
Wa idza hadaral qismah. Ayo boleh kan ya? Nggak apa-apa. Satu huruf 10 kebaikan. Wa idza hadaral qismah. Ayo. Nggak apa-apa boleh ada. Ya. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Nah, ini penting juga ya. Apa katanya? Dan apabila suatu pembagian itu hadir beberapa kakak, antara yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari kakak itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkara yang baik. Biasanya kalau orang kaya begitu. Saya nggak tahu kalau sekarang pembagian harta waris mungkin jarang-jarang juga ya hadir. Tapi wa idza hadaral qismah, ketika mau dibagi ini ternyata hadir siapa? Ulul qurba, kerabat dekat. Bisa jadi ada yang meninggal dari ayahnya itu pamannya hadir. Ya, kalau mau beri, tapi bukan bagian waris. Ya, selama anaknya ada, apalagi kalau ada anak laki, ya pamannya nggak dapat, tapi dia hadir, ya, beri. Ya, wal yatama juga anak yatim, bisa jadi anak yatim dari saudara kita atau memang tetangga. Beri mereka, ya, kalau di sini disebutkan ala kadarnya, ya, berilah sesuai dengan kerelaan. Wal masakin, begitu juga orang farzuquhum min, berikan mereka harta. Kalau di sini disebutkan dari sekedar apa yang mau dibagi itu boleh diberikan pada mereka, tapi jangan berlebihan. Wa qulu, dan ketika memberi jangan sampai keluar kata-kata yang buruk. Ya mohon maaf, bisa jadi tahu aja kalau bagi-bagi waris pakai datang segala. Iya, bisa jadi begitu. Ya. Wa qulu qawlan ma'ruf, ucapkan ucapan yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini memang sudah dikenal baik ya, ucapan yang tidak menyakitkan. Karena sedekah ini bisa rusak pahalanya ketika diberikan dengan memberi tapi menyakitkan hati orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ngasih ya nyebut-nyebut dan menyakitkan hati yang menerima. Nah itu dilarang. Ucapkan wa qulu qawlan ma'ruf. Doakan kami biar kami sabar, ya, termasuk yang meninggal jadi ampunlah Allah dan terima kasih ya. Atau saudara sebutkan siapa sudah hadir, sudah datang ke sini, ini pemberian dari kami walaupun tidak seberapa, semoga ini bermanfaat buat Anda semua, berkah semua, enak berkah. Lalu lanjutkan ke 9 ya. Wal yakhshal ladzi وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Masya Allah. Apa katanya? Dan tidak berharap kepada Allah apabila sekiranya mereka meninggalkan keturunan dan lemahnya di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, mereka berharap kepada Allah dan hendaknya mereka berbicara dan berdoa dan benar. Nah, ini jadi catatan. Ya. Bahkan buat laki-laki, para suami yang akan meninggal. Ibu, ada yang masih punya suami? Bakal meninggal enggak? Ya. Tanya sama suami, bakal meninggal enggak? Bukan mendoain duluan, bukan.
bakal meninggal kan? Maka itu suami dalam Al-Quran Allah menyuruh menyiapkan nafkah buat istri selama 1 tahun. Seandainya suaminya meninggal, ketika dia meninggal itu suaminya yang meninggal duluan atau belakangan? Suaminya belakangan apa duluan? Ibu ingin duluan suami apa belakangan? Ini dalam surat Al-Baqarah. Seandainya orang-orang yang akan meninggal ini disuruh oleh Allah meninggalkan nafkah buat istri-istri kalian untuk jangka waktu 1 tahun supaya tidak mengeluarkan mereka dari rumahnya. Hanya sama suaminya sudah siap buat nafkah setahun. Karena yang menyuruh Allah SWT. Ini juga begitu, meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan apa? Berkemampuan, punya harta, itu jauh lebih baik ketimbang meninggalkan anak-anak yang lemah. Sudah orang tuanya miskin, tidak pernah ibadah kepada Allah, walaupun punya orang Islam, di dunia sengsara, di dalam kubur disiksa, di akhirat masuk rugi. Na'udzubillah. Senang kagak, masih mending di dunia senang, cuman di akhirat nggak dapat bagian. Ini dijelaskan wal yakhshal ladzina lam ta'lam, dan hendaklah orang-orang yang beriman pada Allah ini takut seandainya meninggalkan min khalfihim, sesudah mereka pengganti dzurriyyah, keturunan dhi'afan yang lemah. Yang lemah itu bisa jadi lemah harta, lemah ilmu, lemah iman, alhamdulillah. Masih mendingan dia lemah harta, walaupun ilmu iman masih ada, masih bisa jadi tameng. Tapi iman nggak ada, alhamdulillah. Harta nggak ada, ilmu nggak ada. Khafu alaihim, mereka hendaklah takut kalau meninggalkan generasi yang lemah itu. Kenapa? Karena bisa jadi naudzubillah, ini kisah nyata, ada orang yang naudzubillah orang tuanya muslim, setelah ditinggalkan anaknya kufur, bahkan anaknya ini memaksa ibunya untuk kufur pada Allah, sampai ketika masuk sakaratul maut ibunya ini mengucapkan kata-kata kufur, masuk ke dalam agama lain. Ini kisah nyata, saya tidak akan menyebutkannya. Kita buka ibu tadi surat apa? Al-Baqarah ya, nanti boleh ditayangkan. Ini yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Buka surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 240. Ada yang mau baca? Yang lain? Boleh ya, kalau mau gantian boleh. Ada yang gantian ibu depan? Ada? Mau gantian? Nah, boleh sama Pak baca. 1 huruf 10 kebaikan. Ini dihitung nanti berapa huruf ya? Boleh dihitung berapa huruf. Kalau mau berbagi geser lagi kanan kiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم.
terjemahnya boleh dibaca. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya. Nah, berhenti di situ. Ya, yang punya suami yang masih ada, diingetin. Sudah menyiapkan belum? Bukan apa, bukan nyumpahin nyuruh cepat. Insya Allah. Nggak tersinggung Bu, ini kita buka Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, kalau sama di rumah ayah tadi dibacain ini ngaji, ada pengajian ayat ini bisa dibacain ayatnya, coba bacain. Karena mohon maaf, saya juga tidak tahu ya apa seluruh suami-suami ini pernah membaca ayat ini belum. Kalau baca tadarus bisa jadi baca, tapi lewat aja. Saya pernah menyampaikan, ibu saya akan bacain satu kisah yang ada dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Qaryah. Kisah Ashabul Qaryah ini satu orang beriman kepada Allah, tapi penduduknya kaum yang durhaka. Ketika orang ini mengucapkan beriman kepada utusan Allah, yang ada 3 orang, itu langsung disiksa, diinjek-injek kepada mengatakan beriman ini sampai mati. Ketika mengatakan saya beriman kepada kalian utusan Allah, sampai ususnya keluar dari duburnya. Saya tanya, ibu tahu nggak kisahnya itu dalam surat apa? Ada yang tahu kisahnya dalam surat apa? Padahal sering dibaca. Hah? Yasin yang mana? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah irja'al mursalun. Ternyata ketika dibaca, oh iya ya, padahal sering dibaca. Nah, betul surat Yasin. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah. Apa tadi? Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian. Wa yadharuna azwajan, dan meninggalkan istri. Ya, bukan maksudnya istrinya satu suami istri banyak, bukan. Kalian orang beriman ini, seandainya kalian meninggal dan meninggalkan istri kalian, maka hendaklah apa? Membuat apa? Wasiatan li azwajihim, membuat wasiat buat istri-istri. Apa wasiatnya? Apa wasiatnya? Lanjutin tadi. Nafkah. Mana yang tadi yang baca? Oh, lagi buka WA. Soalnya baca di HP begitu. Wah, ada WA. Hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Nafkah setahun. Ibu kalau dikasih nafkah sebulan misalkan 20 juta, cukup? Nggak cukup? Ya Allah. Emang butuh berapa lagi sih Bu? Udah 40 ke atas, butuh apa lagi? Banyak kebutuhannya. Kalau orang diberi nafkah dalam setahun, dalam sebulan misalkan 5 juta, 5 dikali 12 berapa? 60. Kalau sekarang itu disiapkan, ini 60 juta simpan, ini pegang, ini tabungannya, ini ATM. Atau kalau sudah punya, kartunya ditransfer. Transfer berapa? Dana sekarang bisa pakai dana, ya. Pakai apa lagi macam-macam. Tapi yang jelas, berikan nafkah itu jika terjadi sesuatu. Ya namanya umur nggak tahu. Ya. Nah, cuman masalahnya tidak semua orang mampu. Terus, tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, tapi dijelaskan berikan wasiat sampai waktu yang sudah ditentukan. Berikan nafkah untuk 1 tahun itu seandainya fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna ma'ruf. Bisa jadi sepeninggal suaminya memang istrinya harus keluar, harus bekerja, anaknya masih kecil, harus menafkahi keluarga. Kalau tidak, siapa lagi? Mengharapkan bantuan dengan mohon maaf, mengandalkan tangan pada orang lain, hina. Maka kalau bekerja untuk menafkahi keluarganya, itu tidak ada dosa seandainya dia harus keluar. Memang kan untuk perempuan yang meninggal oleh suaminya, jangan kemana-mana dulu, keluar apalagi itu dalam masa yang sudah Allah tentukan. Cuman kalau memang diperlukan, dan kalau nggak kemana-mana, tidak bekerja artinya tidak menafkahi keluarga, lalu dengan apa? Maka itu tidak ada dosa, termasuk buat suaminya yang meninggalkan istrinya dalam keadaan demikian. Ya, Islam itu hina, orang menegakkan permisi pak, kan ada di pinggir jalan, permisi bu, kasih adik saya sudah nggak makan 40 hari, dikasih nggak sama ibu? Hah? Kalau saya nggak ngasih 40 hari masih hidup, itu 40 hari masih hidup. Ibu kalau nggak makan 40 hari gimana? Hah? Mati. Emang udah coba? Nabi Yunus 40 hari di mana? Diberhentikan, masih hidup nggak? Yang ngasih rezeki siapa? Rezekinya apa makannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca. Coba bacanya sambil dihayat. Ibu, dosa kita tuh banyak. Ya. Dosa kita banyak kan? Sama siapa? Masa suami enggak, suami? Astagfirullahaladzim. Bisa mama doang dosanya ya. Jadi kalau seandainya istrinya harus keluar, tidak ada dosa dalam hal yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Allah maha gagah dan Allah maha bijaksana. Ya, masya Allah. Ini luar biasa bagaimana Islam mengatur hal yang demikian. Kita kembali lagi surat An-Nisa. Sekarang ayat ke-10. Ini ancaman, karena bisa jadi kita di antara saudara ada mohon maaf, orang tuanya meninggal duluan, ibu bapaknya. Ya, ditinggallah itu anak-anak yang masih kecil. Ditinggalkan dan meninggal ya. Mau bapaknya saja atau bisa jadi dua-duanya ya, sehingga tidak sedikit harta yang dimiliki oleh saudaranya meninggal karena anaknya masih kecil itu dikuasai oleh saudaranya yang mengasuh anak yatim. Kalau makan ala kadarnya tidak dosa. Tapi kalau merampas haknya, apalagi ganti nama karena yang ditinggal misalkan orang kaya, itu dosa. Ya. Ini ayat 10. Silakan Bu kalau baca. Boleh digini. Silakan kalau ada gantian. Kalau mau yang tadi juga boleh. Ya. Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna
أموال اليتامى ظلما Ya'kuluna إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sesungguhnya orang-orang yang memakan anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang darah-darah neraka. Alhamdulillah. Ini jangan dianggap sepele. Walaupun harta anak yatim yang dititipkan itu di masjid, ya, di masjid saya pernah ada kotak amal. Kita juga nggak tahu ternyata kuncinya gampang dibuka, tidak dibobol, tidak di apa, kuncinya dicek. Itu kotak yang khusus buat anak yatim dan duafa. Sudah lumayan banyak, ya, besoknya kosong. Cuman sebentar saja sama orang ambil. Ya. Kalau ini kaitan harta, apalagi tadi anak yatim yang berada di bawah pengasuhan saudaranya, lalu mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ya'kulun, mereka yang memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulman, dengan cara yang zalim. Alhamdulillah. Jadi boleh makan, boleh. Orang tuanya atau yang mengasuhnya ini bisa jadi bukan orang kaya. Jadi mereka ikut makan seperti mereka memberikan makan pada anak yatim dari hartanya. Nah, itu diperbolehkan. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk mengambil harta. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka ini bukan makan seperti makan biasa. Hakikatnya innama ya'kuluna, yang mereka makan ini, yang mereka masukkan fi butunihim ke dalam perut mereka, itu bukan makanan biasa, tapi na'udzubillah, api neraka. Orang nggak percaya silakan saja. Orang dunia ini ujian. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak na'udzubillah min dzalik, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ini ancaman memakan harta anak yatim secara zalim, apalagi mohon maaf bikin yayasan yang jadi tempelan embel-embelnya anak yatim untuk mencari simpati, padahal hartanya dipakai untuk memperkaya dirinya. Na'udzubillah, ini dosanya luar biasa. Ya. Dan na'udzubillah. Nah, ayat 11 ini kaitan dengan syariat pembagiannya. Nah, boleh dibaca? Ayat 11, ada yang mau baca? Ya. Semakin panjang, semakin banyak pahalanya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum irfatan tuhawilkum sayyid. Wa in kunna nisa'an fawqatnayn falahunna thuluthan. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Masya Allah, pelan-pelan ya, ini kaitan dengan pembagiannya. Ayo. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Nah, itu di situ. Yusikumullah, Allah mewasiatkan, Allah menetapkan. Yusikumullah, ini ketetapan Allah. Ketetapan Allah kaitan dengan apa? Fi auladikum, tentang anak-anak kalian, yaitu lidzakari mislu hadzil unsayain. Satu anak laki, nah yang paling gampang, ini dua bagian buat laki-laki, buat perempuan satu bagian. Kalau kita sering menyebutnya laki dapat satu, perempuan wah nggak adil ya, protes saja Allah gitu kan, ini udah ketentuan Allah. Ada yang protes, padahal kalau dilihatnya luar biasa. Bahkan ini bukan masalah waris saja, kaitan dengan saksi. Misalkan dalam perceraian itu harus ada saksi. Saksi ini dua laki-laki yang adil. Kalau nggak ada, termasuk dalam pernikahan, cukup. Ya kalau tidak ada laki-laki yang satu, perempuan dua orang bisa dijadikan saksi buat menggantikan satu laki-laki ya, yang menjadi saksi. Nah, laki-laki dapat lidzakari mislu hadzil unsayain, sama seperti dua bagian perempuan. Jadi bagian perempuan satu buat laki-laki, dua bagian dari perempuan dapat dua. Terus dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Berhenti dulu. Kalau tadi orang tua punya anak, anaknya ada laki ada perempuan. Siapa yang punya anak laki perempuan? Ibu. Anak lakinya berapa? 2. Anak perempuannya 1. Seandainya, ini seandainya orang tuanya, misalkan bapaknya meninggal, ibu dapat berapa bagian? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak, betul. Jadi harus tahu alasannya kenapa dapat 1/8. Kayak ini contoh, inna anzalna. Ini dibaca panjang atau pendek? Disebut mad apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena hamzah. Iya, hamzah kan idaja juga ada hamzah jaa. Karena mad tabi'i ketemu hamzahnya di beda kalimat. Kalimat inna sama anzalna. Ini kenapa dapat 1/8? Tahu-tahu dapat 1/8 dari mana? Karena jelaskan dalam Quran, karena ada anak. Setelah dikurangi 1/8 dari harta itu dibagi sama anak. Anaknya ada berapa tadi? 2 laki, perempuan 1. Jadi berapa dapat bagian laki-laki dari sisa itu? Nah, berapa bagian laki-laki? Nggak tahu. Caranya 2 laki-laki dikali 2, kan dapat laki-laki 2 bagian kan? 2 dikali 2 4, ditambah perempuan 1 berapa? 5. Laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Gampang? Mudah? Masih bingung? Wah, kalau bingung pulang nih Bu. Iya, kasihan kalau pusing di sini. Ini kalau anaknya ada laki, ada perempuan. Saya anak lakinya 3, 4, 10 nggak ada masalah. Mau 3 pun dengan dikali 2. Perempuannya ada berapa?
3 dikali 2 berarti 6 tambah 3, perempuan itu 1 bagian. Orang tua saya ketika meninggal, anaknya semuanya yang masih hidup. Yang sudah meninggal ada punya anak. Yang meninggal itu 2 perempuan. Punya anak dua-duanya, laki dua-duanya. Dapat bagian nggak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Oh, pintar ya. Jadi saya ditanya kenapa nggak dapat? Yang duluan meninggal siapa? Mestinya bapaknya, saudaranya dapat warisan dari yang meninggal ini. Gimana? Hah? Walaupun punya anak, anaknya nggak dapat karena terhalang sama anak yang paling dekat. Siapa? Anak laki, termasuk anak perempuan. Nah ini harus tahu. Ya. Jadi kalau disebutkan nama Quran yang pokok-pokoknya dulu itu, nah, oh iya ya, ini sedikit mengulang. Mungkin sudah sampaikan Quran. Warisan ini terjadi satu karena ada bisa terjadi warisan karena ada. Hah? Gimana? Nggak punya keturunan? Nggak ada masalah. Kalau saudaranya nggak ada, dikasih ke saya. Iya, jadi sebelum dibagi itu diinventarisir siapa yang masih ada. Nah, saya jelaskan dulu biar mungkin nggak nanya. Warisan itu terjadi kalau satu ada apa? Hah? Betul. Kalau ada yang meninggal baru bicara warisan. Jangan sekali-kali ibu bapak masih hidup ngomong warisan. Nyumpahin ibu bapaknya cepat mati. Betulan ya. Jadi warisan itu terjadi kalau ada kematian. Yang kedua ada harta warisan yang dibagi. Kalau nggak ada percuma ribut segala macam. Yang ketiganya ada ahli waris. Nih ahli waris. Selama yang 5 ini ada, yang lain tidak akan dapat bagian. Paham ya? Selama yang ini ada. 1, ibu. Ibu ini ya, waris ini akan dapat waris itu ada 2. Cuman 2 yang dapat waris. 1 kaitan dengan darah, kedua kaitan dengan pernikahan. Dengan darah, ibu, bapak, terus anak, terus satu lagi saudara, laki-laki berhubungan darah. Satu lagi yang terpisah, suami. Jadi suami, ada anak, ada saudara, ada bapak, ibu, yang lain tidak akan dapat bagian. Kenapa? Percuma? Enggak ada yang percuma. Saudaranya udah nunggu-nunggu aja gitu ya. Dikirain dapat warisan. Mohon maaf, di zaman sekarang itu anak angkat ada yang menguasai. Ini saya bukan bicara bohongan. Banyak orang bertanya seperti itu. Anak angkat anak bukan? Hah? Anak. Cuman tidak ada hubungan darah. Dapat warisan? Tidak. Disuruh sama kok. Terus gimana? Saya dari kecil sampai besar. Bahkan bisa jadi dia nggak tahu. Ya, saya cuma ngasih tahu solusinya, beri dia hibah, hadiah. Karena yang mengadopsi ini dokter dua-duanya, suami istri dokter. Ya, jadi kaitan dengan harta waris 5 itu selama masih ada, yang lain nggak dapat bagian. Tadi disebutkan kalau anaknya laki perempuan, yang laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Setelah dikurangi siapa? Istrinya yang dapat 1/8 karena punya anak. Sekarang anaknya perempuan semua, 2 atau lebih. Maka buat anak perempuan 2/3 dari harta yang ditinggalkan itu. Jadi setelah dikurangi istrinya 1/8, 2/3. Sisanya kemana? Nah, coba tadi mau nanya apa? Ya ibu yang tadi, ya. Iya,
Siapa yang beda suami itu? Ya. Mohon maaf, bisa pakai mic nggak, Bu? Jadi ini suaranya dari sana sini, suara ibu jelas. Mohon maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan ditanya bapaknya kan kawin 2 kali. Ya. Ya, orang tua itu boleh dapat apa tidak misalnya? Beda kan, satu nikah yang pertama dengan istri yang pertama, yang kedua, terus pertanyaannya? Pertanyaan saya, yang anak pertama yang kedua ini boleh tidak dapat warisan? Jadi anak yang pertama dari istri pertama termasuk anak yang kedua dari istri yang kedua, selama itu benar dari hasil pernikahan, mendapatkan harta waris, walaupun nikahnya nikah apa namanya? Nikah apa? Iya, walaupun nikahnya nikah sah. Iya, memang nikah sah, harus nikah. Karena suami disebut suami kalau nikah. Kalau orang mohon maaf dapat anak tidak melalui pernikahan disebut anak nggak? Tidak. Anak itu dari ibu bapak yang sah apa? Menikah. Maka kalau ada anak yang dihasilkan dari di luar nikah, binnya bin siapa? Bin ibunya. Ya, bukan bin on. Kan dia bapaknya. Iya, kalau nikah. Jadi nanti waktu nikah pakai wali hakim. Kalau mau nikah. Ya. Jadi kaitan dengan masalah ini, kalau bapaknya meninggal, anak yang pertama dari anak-anak dari istri yang pertama atau anak-anak dari istri yang kedua tetap dapat harta waris kalau yang meninggalnya bapaknya, karena ada hubungan darah. Tapi kalau beda ibu, nah seandainya yang meninggal itu dari ibu yang pertama, anaknya yang dari ibu yang kedua nggak dapat warisan karena tidak ada hubungan darah. Begitu juga sebaliknya. Terus bagaimana kalau suami istri bawa anak masing-masing? Nikahnya setelah punya anak, janda sama duda. Ada yang begitu? Di mana? Jangan bilang ada tapi nggak tahu ada. Ada di sini. Kalau begitu, terus anaknya gimana? Anaknya tetap akan dapat warisan seandainya yang meninggal itu orang tua yang si bersangkutan. Bapaknya meninggal, anak dari bapaknya itu. Ibunya meninggal, anak dari ibu itu. Kalau bapaknya padahal itu tidak ada hubungannya, ya anak kiri tidak akan dapat bagian, walaupun itu anak. Dan juga harus tahu diri. Kalau memang tidak dapat bagian, jangan dapat, nggak usah mau. Saya juga kan anaknya. Iya, tapi tidak ada hubungan darah. Ya. Jadi kalau anak perempuannya 2 atau 3, maka 2 atau yang lebih, 3, 4, 5, 2/3 bareng-bareng. Dapat 2/3 bagian dari harta yang ditinggalkan, dibagi, kalau ada 5, bagi 5. Gitu. Gimana? Bagi rata, karena masing-masing dapat sama, 1 bagian kalau dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Istri dulu tetap. Ya, ini yang harus dicatat. Sebelum membagi waris, inventarisir dulu. Coba didata dulu. Siapa ahli waris yang masih ada? Ibu bapaknya ada nggak? Ada. Berarti ibu bapaknya dapat bagian. Nah, ini belum ke situ. Lanjutin dulu. Tadi anak perempuan 2 atau lebih dapat 2/3 rame. Kalau yang meninggal ibunya, yang meninggal bapaknya, ibunya dapat 1/8. Ya, terus nanti anak perempuan 2/3 bagi, ada sisa. Nanti akan dapat bagian siapa yang masih hidup di antara ahli waris. Lanjutin dulu. Belum selesai. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Ternyata kalau wa in kanat wahidah falahan nisf. Kalau anaknya anak tunggal, ada yang punya anak tunggal perempuan sini? Ada?
maka dia dapat warisan dari si mayit. Baik ibunya atau bapaknya meninggal, dapat warisan separuhnya, tidak lebih. Kalau nggak ada buat saya. Makanya sebelum bagi tadi diinventarisir dulu. Oh, siapa saja yang masih ada? Iya, kalau nggak ada, kasih ke saya nggak apa-apa. Jadi mohon maaf, seandainya ini anaknya perempuan satu-satunya, siapa masih ada yang meninggal? Saudara ibunya atau saudara bapaknya, itu dikasih sepertiga. Masih ada lagi. Kalau tetap masih ada sisanya, maka sisanya aradnya akan kembali kepada anak perempuannya. Kalau memang betul tidak ada lagi di mana dicari, tidak lagi ada ahli warisnya, cuma anak perempuan, bisa jadi sisanya ini aradnya, pengembaliannya kepada anak perempuan. Kalau memang betul tidak ada lagi ahli waris di antara mereka, kecuali anak itu satu. Bukan anak mewaris semuanya, tidak. Karena ketika didata siapa lagi? Supaya hartanya tidak mubazir, maka itu akan dikembalikan kepada siapa yang lebih dekat. Yang lebih dekat tentu anaknya. Ada lagi yang mau tanya dulu? Oh, sebelum dilanjutkan, ini belum selesai. Lanjutin dulu. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperempat dari harta yang ditinggalkan. Jika, lanjutin dulu selesai. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Anaknya meninggal, tapi sudah menikah, punya anak. Berarti sudah punya cucu. Orang tuanya itu dapat bagian. Jangan dianggap sepele. Dapat bagian berapa? Karena sudah punya anak, ibu bapaknya masing-masing seper-6. Jadi kalau meninggal ternyata masih orang tuanya seper-6 selesai. Istrinya seper-8, sisanya baru anak. Ada yang bingung? Ada. Bagi waris memang bingung kalau bagi-bagi harta, apalagi hartanya yang dibagi-bagi nggak jelas ada apa enggaknya. Sudah bingung-bingung tapi nggak ada. Ya, saya pernah diundang agak jauh itu didatangkan ya, ada masalah dengan warisnya, didatangkan orang tuanya dari Jawa, juga ada beberapa saudaranya, lalu kumpul di situ. Ya, saya tidak dalam rangka membela seseorang, cuman mendudukkan persoalan masalah waris ya, sesuai dengan aturannya. Ya, dan ketika disampaikan, alhamdulillah ya, selesai. Baik, lanjutin lagi. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Sudah, jangan dulu. Maksud saya kenapa jangan dilanjutkan biar paham sedikit-sedikit. Ini anak tunggal dan anaknya belum menikah. Qadarullah bisa jadi dalam kondisi satu tugas meninggal kecelakaan. Yang mewarisinya ibu bapaknya. Ibunya dapat berapa tadi? 1/3. Bapaknya? Hah? Bapaknya mana? Disebutkan kan? Kan sudah mafhum tadi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Jadi kalau ibunya 1/3, bapaknya 2/3. Tidak disebutkan dalam ayat itu. Disebutkan nggak bapaknya berapa? Karena kalau bapaknya 2 udah dosa. Ya, kalau bapak ibunya 2, ibunya ya. Tadi bapaknya berapa? Bapaknya disebutkan nggak? Enggak, ibunya 1/3. Karena sudah mafhum bapaknya dapat 2/3. Lanjutin lagi. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Kalau punya saudara, ibunya 1/6. Bapaknya 2/6.
Karena nggak ada lagi, cuman anaknya ini punya saudara, maka sisanya juga saudara dapat bagiannya. Nah, kalau di situ sebenarnya nanti ada berapa saudaranya tadi? Saudaranya dapat berapa? Mendapat? Ini saudara yang meninggal tadi 1/6 buat ibunya, bapaknya 2/6. Ya. Lanjutin lagi. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Jadi waris itu tidak boleh dibagi sebelum melakukan dua hal ini. Satu, bayar dulu utang. Bahkan Rasulullah dan hadis muttafaqun alaih, beliau kalau mau memandikan, menyolatkan jenazah, ditanya dulu, si fulan punya utang nggak? Punya ya Rasul. Ada nggak buat bayarnya? Ada ya Rasul. Rasul menyolatkan. Ya, jadi kalau utang itu dicatat, ya mau banyak mau dikit, ya kadang orang sepele, bu pinjam uang 10.000 ya, ya catat nggak usah, cuma 10.000. Itu betul apa salah? Hah? Harusnya gimana? Dicatat. Nah, kenapa dicatat? Cuma 10.000, masa nggak percaya? 10.000 aja. Orang sekarang kan bilang begitu, ya. Padahal harus dicatat. Ya, jadi wasiat utang itu harus dikerjakan sebelum dibagi waris. Kenapa? Utang kaitan dengan tanggung jawab semayit harus diselesaikan, keluarkan dari hartanya. Ya, kalau toh perlu dijual, yang penting hartanya dibayar, hutangnya dibayar. Yang kedua wasiat. Wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 tirkah. Jadi harta waris ada semuanya diwasiatkan, nggak boleh dan tidak boleh dikerjakan. Maksimal 1/3. Tapi kalau cuma 1/2 nggak boleh. Kalau 0,3 silakan. 3% dari hartanya silakan. 5% silakan. Tapi kalau 50% lakukan, kerjakan wasiat itu maksimal 1/3. Walaupun yang berikan wasiat separuhnya, keluarkan 1/3. Tidak boleh lebih dari itu. Kerjakan wasiat. Terus Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. ini penting juga buat kita supaya kita tetap berbuat baik pada orang-orang yang terdekat kita. Ibu, orang tua, bapak, apalagi ya, karena mereka adalah orang-orang berjasa. Termasuk anak-anak ini, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang memberikan manfaat. Bahkan ketika meninggalnya pun meninggalkan harta yang harta itu bisa dibagi di antara saudaranya, termasuk orang tua. Ini karunia Allah. Ya walaupun kesedihan ada, tapi tetap harus dibagi. Ya, aturannya tetap ada, tidak asal membaginya. Di akhir ayatnya apa? Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Fariidatan minallah, ini ketetapan yang sudah Allah tetapkan, 1/8, 1/3, separuh dan seterusnya. Ini sudah ketentuan Allah. Jadi jangan main-main. Udah bagi rata aja lah sama-sama anak. Ya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ini pembagian waris yang ada kaitan dengan darah. Tadi siapa? Ibu, bapak, anak laki, anak perempuan, saudara. Ini yang satu lagi siapa? Suaminya. Suami istri yang terakhir hasil dari pernikahan. Ada suami, ada istri. Ya. Boleh pakai itu, Bu, biar yang lain bisa dengar. Ya. Sebelum diparokin, kita sebelum diparokin beresin dulu utang. Ya, utang wasiat ditunaikan kalau ada.
Kalau kita beres kita ambil dulu untuk badal haji. Mau badal haji itu diperbolehkan. Kalau orang tuanya belum berangkat haji dan mau membadalkan haji, bahkan itu sangat dianjurkan. Tapi tetap dari harta si mayit, paham ya? Bahkan mohon maaf, pengurusan jenazah mulai dari kain kafan, mohon maaf, memberi upah kepada orang yang menggali, yang mengantarkan dan sebagainya, yang memandikan. Ya, ibu ada yang pernah memandikan mayit di sini? Oh, alhamdulillah, berarti udah jago semua ya. Udah jago teorinya, tapi beraninya kadang-kadang nggak ada gitu ya. Karena memang begitu kalau ngurusin mayit. Apalagi ketika kalau masing-masing, ya, mulai masing-masing siapa? Jenazah. Tahu-tahu dibiarin masih gerak-gerak, ya. Udah tinggal ini gitu. Jadi pembagian waris itu kalau sudah ditunaikan utang, wasiat, termasuk yang tadi, ambil ini orang tua kita, dua-duanya belum haji, hartanya cukup, bahkan dari yang ada ini untuk membadalkan haji, maka silahkan badalkan haji. Nah, badalkan haji itu luar biasa. Bahkan mohon maaf dari segi kosnya jauh lebih ringan. Ya. Apalagi ada lagi? Lanjutin dulu sedikit lagi. Ayat 12-nya. Ya. Walakum nisfu. Ya, boleh. Nampak siapapun sama, insyaallah dapat bagian. Atau sudah habis waktunya? Ya. Ambil hadis. Ya. Kita berarti baca artinya aja biar cepat. Ya. Ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Bisa jadi baru nikah, tahu-tahu meninggal. Ya, di tempat saya itu ada suami istri meninggal, istrinya di pangkuan suaminya. Padahal baru menikah 6 bulan. Saudaranya nanya, "Ini mana hartanya?" Terus gimana? Istrinya yang meninggal ini, harta yang ditinggalkan suami dapat separuh atau seperdua. Enak aja ya, baru menikah sudah dapat harta. Ya silakan kalau mau protes kepada Allah ya. Dan ini sudah ditentukan seperdua buat suaminya. Ya, lanjutin. Jika mereka istri-istrimu itu tidak mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan setelah dibayar hutangnya. Kalau istrinya meninggal ini punya anak, maka suaminya dapat seperempat. Sisanya buat anak. Baik anak hasil hubungan suami istrinya atau anak bawaan kalau menikahnya dengan istri yang sudah punya anak. Lanjutin dulu. Tadi tetap sama. Setelah dikeluarin wasiat sama hutang. Lanjut. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jadi istri sekarang, tadi suami, istri akan dapat seperempat dari harta suami yang ditinggalkan. Karena ada juga suaminya meninggal, punya rumah segala macam, belum punya anak, istrinya ini keluar dari situ, ada dia yang diusir. Padahal mestinya dapat bagian waris. Gitu. Kalau nggak dibagi dosa, ya. Dosa itu sudah ketentuan Allah. Kalau punya anak dapat berapa? Ya. Kalau nggak punya seperempat, kalau punya anak berapa? Seperdelapan. Ya, coba baca. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutang-hutang. Jadi maksud kamu para laki-laki, kalau yang meninggal itu kamu dan laki-laki dan punya anak, istrinya dapat berapa? 1/8. Baik anak sendiri, suami istri itu, atau anak bawaan dari suaminya. Setelah gimana? Mau nikah siri atau nikah yang pakai surat resmi,
Selama itu memang sah pernikahan dalam pandangan Islam, dia dapat bagian yang mesti diberikan. Jadi kalau istrinya mohon maaf, ini pakai resmi ke KUA, ternyata ada 3 yang resmi. Istrinya berarti berapa? 1/8 dibagi 4. Itu dari harta seandainya tadi punya anak. Banyak 1/8 bagi 4? 1/8 bagi 4 banyak ibu? Uangnya 10 miliar. Kalau 100.000 baru sedikit. Jadi mau mohon maaf, mau di bawah tangan, mau usir, selama itu nikah sah dalam pandangan Allah dan Rasulnya, berarti itu pasangannya yang sah. Kalau itu urusan masing-masing, ya. Lanjut. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jadi kalau ibunya masih ada, ayahnya termasuk anaknya nggak ada, saudaranya dapat bagian. Kalau saudaranya 1, baik laki maupun perempuan dapat 1/6. Kalau banyak lebih, lanjutin lagi. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3. Kalau banyak 1/3 dibagi rata dengan dibagi sesuai dengan saudaranya. Kalau ada laki perempuan ya sesuai dengan porsinya. Laki 2, perempuan 1 bagian. Di akhir ayat apa? Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Jadi utang wasiat yang ditunaikan tanpa juga membuat ahli waris susah. Ya. Ini pembagian secara pembagian harta waris yang ada kaitan hubungan pernikahan. Ayat 13. Ini pahala yang Allah berikan. Terjemahannya aja. Itulah batas-batas hukum Allah. tilka hududullah. Terus Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulah. Orang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. jadi ibu bagi waris sesuai dengan aturan Allah, jaminan surga. Ya, mau usah macam-macam bagi waris saja sudah jaminannya surga. Idkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Surga ini. Dan Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. mereka kekal dzalikal wa dzalikal fawzul azim. Kemenangan yang sebenarnya bukan memiliki harta waris dengan seenaknya, tapi masuk surga Allah. Harus untuk ditinggalkan di dunia. Terakhir ancamannya, udah bagi rata saja sepele, kan sama-sama anak, masa sih nggak boleh. Terus ayat 16. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang mematikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang melanggar aturan ini, 1/8, 1/6. Wah, 1/6, separuh. Padahal sudah Allah tetapkan. Wa may ya'sillahu wa rasulah. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melanggar batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, yudkhilhu an-nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha. Masuk nerakanya kekal di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah, kekal dalam neraka khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan dianggap sepele membagi waris. Kalau dalam rumah tangga kita anak ada berapa,
termasuk suami istri, minimal sekeluarga ini tahu, termasuk batasan buat suami, istri, dan juga anak-anak. Ajarkan pada mereka sehingga mereka paham. Ya. Kalau tadi teknisnya seperti tadi, ketika seseorang punya anak, lihat dulu anaknya siapa. Siapa aja seandainya yang meninggal duluan, mana yang ada orang tuanya, kalau ada ibu bapaknya, anaknya, saudaranya, termasuk tadi suami istri yang ditinggalkan. Baik, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Nah, coba. Jadi ada suami istri, nggak punya anak. Suaminya meninggal, suaminya saudara perempuan. Ya, suami istri meninggal. Yang meninggal suaminya, terus suaminya punya berapa? Iya. Tapi waktu mau meninggal, si suami mengatakan bahwa saudaraku tidak boleh meminta harta tinggalanku karena semuanya sudah diserahkan ke istri. Ya. Jadi istri itu pegangan itu. Ya. Akhirnya sampai suatu saat istrinya meninggal, harta dari bagi. Ya. Pertanyaannya, si istri ini punya saudara 5 tapi beda ibu, beda bapak. Ya. Akhirnya hartanya dikuasai oleh saudara tirinya yang ibu meninggal ini. Apakah seberapa bagian saudara tiri ini sebenarnya? Yang saudara tiri ini dosa semua dalam bagiannya. Ya. Pertama yang berdosa adalah laki-lakinya, suaminya. Karena katanya saudaranya nggak usah dapat bagian warisan karena sudah dapat. Padahal warisan itu terjadi kalau ada kematian. Sedangkan dia tidak punya anak. Saudara perempuannya ada 2. Ya, orang tuanya masih ada? Nggak ada. Jadi kalau orang tuanya nggak ada, si istri itu dapat berapa tadi? 1/4. Itu jatah istri dari warisan kalau suaminya tidak punya anak. Lalu sisanya kemana? Yang paling dekat bahkan saudara. Kalau tidak ada lagi yang lain kecuali saudara perempuan, itu semuanya jatuh pada saudara perempuan yang buat. Jadi kalau enggak sekarang dikuasai itu tadi. Itu ancaman dalam surat Al-Fajr saya dibaca. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ada orang memakan harta waris dengan cara yang batil. Tidak melihat harta halal haramnya. Ya Allah. Memang harta sebanyak apapun ditinggalkan. Ibu mau percaya atau tidak silakan. Lihat contoh yang paling gampang. Ketika hujan bercampur dengan tanah dan kayu gelondongan, rumah yang sudah sekian lama mungkin 63 tingkat hancur, mobil mewah hancur tuh, tidak ada nilainya. Coba orang kalau sudah mati masuk ke dalam kubur, terbawa tertimbun lumpur saja sudah hancur. Lalu mengambil harta yang bukan hak akan dipertanggungjawabkan dari Allah. Jangankan mengambil yang luar biasa, ibu yang kita makan, ibu udah makan berapa suap? Hari ini udah dihitung. Iya, makan sesuap, hitung 1 piring itu berapa suap. Belum setelah itu ngemil, ya setelah ngemil beli bakso. Wah, enak dari segar-segar. Beli es krim, masya Allah. Itu kenikmatan yang masuk. Walatus alimna yawmi idin alim nahim. Bakal ditanya, apalagi memperolehnya dengan cara yang batil. Dah lawatnya. Ya, alhamdulillah. Ini kasihan sebetulnya. Jadi kalau memang betul misalkan mohon maaf, ibu punya saudara, kasih tahu. Kalau sudah disampaikan terus sudah menyerahkan, serahkan kepada Allah. Cuman kasihan juga. Ya, mohon maaf banyak kasus. Ini betul-betul terjadi. Ustaz, saya sudah membagi rata gimana? Karena saya orang yang paling tua, saya bagi rata. Baginya di wilayah sana, ya. Ke timur. Terus saya bilang, ya kalau bapak tanggung masuk neraka, kan masih ada kesempatan, masih hidup bisa didatang ini. Yang tadi sudah dibagi rata ada berapa lagi? Anak perempuan, saudara laki. Ini peninggalan dari harta dari orang tuanya. Bagi sesuai dengan aturan Allah. Tidak ada kemuliaan. Ya.
rumah sebenarnya aku gak mau sekarang bilang juga aku gak mau punya kamu penghasilan kamu berdua aku dijual di lebaran ya jadi mah nggak mau harta waris. Harta waris itu mau nggak mau dibagi begitu. Ya ibu kayak kasih ibu jatah lu kasih dari kasih. Wah saya mah nggak mau diserahkan terserah. Yang penting sudah dibagi semuanya. Ini wah saya mah nggak mau ya buat itu aja. Silakan kalau sudah dibagi. Tapi kalau nggak mau belum dibagi jangan. Ya nggak seberapa terus dosa dan ancaman juga luar biasa. Asar jam berapa ibu? Ya karena asar sudah menjelang, ibu juga menjelang buka puasa ya. Puasa Jumat atau puasa apa? Tapi di bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak puasa. Kalau Imam Syafi'i madhabnya pertengahan ke sini katanya makruh. Ya insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban dan semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا اولادنا وذريتنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وطيبا والعفو عند الحساب اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين انصرنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ben yang banyak memberikan ilmu serta pengetahuan kepada kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh kita dapat menambah kekuatan iman Islam. Amin. Amin. Demikianlah permintaan maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa Terima kasih banyak Bu.